Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlial Zikli dengan NIM 0120220063, Prodi Akuntansi semester 3. Saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah, mata kuliah akuntansi syariah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah dilakukan antara dua belah pihak, yaitu sahibul mal dan mudharib. Sahibul mal adalah pihak yang memiliki modal dan mudharib adalah pihak yang mengelola modal. Dalam akad ini, sahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara profesional antara sahibul mal dan mudharib. Contoh akad mudharabah yaitu misalkan ada pemilik modal yang akan menginvestasikan modalnya tersebut kepada pengelola modal. Nah, apabila pengelola modal mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi secara proporsional, dan apabila pengelola modal mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis akad mudharabah. Yaitu yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh sahibul mal. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Akad mudharabah yang kedua adalah akad muqayyadah. Akad muqayyadah adalah jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelola modal dan dilakukan oleh mudharib. Saat ini biasanya berupa jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib. Akad mudharabah yang ketiga adalah akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah adalah jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini, peserta atau sahibul mal dan perusahaan asuransi syariah, yaitu mudharib, bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Manfaat yang dihasilkan akan dibagi antara sahibul mal dan mudharib. Selanjutnya adalah ciri-ciri akad mudharabah. Beberapa ciri-ciri akad mudharabah secara umum adalah yang pertama, mengandalkan kerjasama antara sahibul mal dan mudharib. Yang kedua adalah pembagian manfaat antara sahibul mal dan mudharib berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang ketiga adalah sahibul mal menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang keempat, mudharib sebagai pengelola modal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Dan yang terakhir, keputusan pengelolaan modal diambil oleh mudharib. Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan sahibul mal sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas risiko yang akan terjadi, sedangkan mudharib sebagai pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Namun, mudharib tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat keadaan force majeure atau bencana alam. Manfaat akad mudharabah. Ada beberapa manfaat akad mudharabah, yaitu yang pertama, manfaat bagi peserta. Manfaat bagi peserta sebagai sahibul mal, akad mudharabah dapat memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pengelola modal atau mudharib. Peserta juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengelolaan dana yang dilakukan oleh mudharib. Manfaat yang kedua adalah bagi pengelolaan dana. Bagi pengelolaan dana atau mudharib, akad mudharabah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau investasi dengan menggunakan modal yang tidak dimilikinya. Selain itu, mudharib juga dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha. Dan yang ketiga, yaitu manfaat bagi perekonomian. Dengan adanya akad mudharabah, masyarakat dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Mungkin hanya sekian.
Materi yang saya ambil adalah bersumber dari Prudensial Syariah. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.